Paslon yang bertarung di Pilkada Serentak 2024 sudah memulai kampanye perdana. Tak terkecuali paslon Pilgub Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tahsyasin. Berdekatan dengan dimulainya masa kampanye, Poltreking Indonesia merilis survei Pilgub Jawa Tengah. Hasilnya pasangan Ahmad Lutfi Tahsyasin unggul dengan perolehan 52,2%, sementara Andika Perkasa, Hendrar Prihadi 31,4%. Ada 16,4% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Meski memiliki perbedaan sekitar 20%, persaingan keduanya cukup kompetitif. Dari selisih elektoral memang lebih unggul Ahmad Lutfi dan Tahsyasin. Tapi Ahmad Lutfi dan Tahsyasin itu membawa incumbency, di mana kita tahu Tahsyasin adalah wakil gubernur incumbent, kemudian Ahmad Lutfi juga asosiasinya relatif lebih awal kalau kita perhatikan ketimbang Andika. Meskipun jaraknya 20% lebih unggul Ahmad Lutfi dan Tahsyasin, tapi saya melihat ini cukup kompetitif. Dua cagup Jateng diketahui merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Polri. Andika adalah Jenderal Bintang 4 yang pernah jadi Panglima TNI. Sementara Ahmad Lutfi, Jenderal Bintang 3 Polri dengan jabatan terakhirnya Irjen Kementerian Perdagangan. Sementara untuk tim sesnya, Andika Perkasa bilang, ketuanya adalah Umar Wahid Hashim yang merupakan adik Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia pun tidak memungkiri ada puluhan purnawirawan jenderal yang gabung ke tim sesnya. Beliau cucu pendiri NU, adiknya Gus Dur. Jadi beliau yang menjadi ketua tim pemenangan dan struktur di bawahnya banyak. Pak, kalau purnawirawannya ada banyak nggak, Pak? Iya, ada, masih ada. Karena juga mereka-mereka yang peduli dan siap untuk membantu. Ada berapa, Pak? Sekitar berapa, Pak? Hitungan saya sekitar 30-an. Sementara Ahmad Lutfi sudah sejak awal September mengumumkan tim sesnya yang diketuai Letjen Purnawirawan AM Putranto. Timnya pun banyak diisi purnawirawan jenderal dari mantan Kasat hingga mantan Kapolri. Di luar soal tim ses, Lutfi bilang ingin pilkada digelar dengan santun dan tidak menjelekan paslon lain. Kita melakukan pesta demokrasi. Pesta itu harus meriah, rakyat harus bergembira, kita harus tertawa, sehingga menyampaikan aspirasi terkait demokrasi kita dengan santun, dengan tidak menjelekkan, tidak ada gesekan, tidak ada fitnah. Masyarakat kita lebih dewasa akan memilih kepada pimpinan yang nantinya membawa Jawa Tengah lebih maju. Meski kedua cagup di Jateng punya latar belakang perwira tinggi TNI Polri, kini keduanya sudah menjadi warga sipil. Tapi apakah soal pangkat dan jabatan akan berpengaruh dalam perjalanan pilkada nanti? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masa kampanye Pilkada Serentak sudah dimulai. Dua purnawirawan jenderal yang jadi cagup di Jawa Tengah juga sudah mulai belusukan. Jelang masa kampanye, survei pun sudah keluar dari Poltreking. Apakah embel-embel jenderal ini punya pengaruh besar untuk menggait suara pemilih? Saat ini sudah bersama kami dan kita akan bahas di pagi hari ini. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda. Selamat pagi, Mas Hanta. Selamat pagi, Adisti. Ya, kemudian juga ada tim sukses dari pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tahsyasin. Sudah ada Mas Rizky Ansyari. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rizky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada juru bicara dari tim sukses Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sudah ada Mas Dito. Selamat pagi Mas Dito. Selamat pagi Mbak. Ya, bisa ini Mas Dito nama lengkapnya begitu untuk kita tampilkan? Sudah saya tulis Mbak. Oh oke, baik. Mas Dito, ini kita kan membahas ya, ada Poltreking, kemudian juga ada Mas Rizky juga. Poltreking baru saja merilis begitu ya beberapa hari yang lalu soal bagaimana tingkat elektabilitas dan segala macamnya lah. Termasuk yang kemudian menjadi sorotan adalah soal perang bintang ini, Mas Hanta. Kita tahu pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga
Taj Yassin ini unggul 50% lebih begitu. Sementara di posisi keduanya ada Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Apa yang bisa dicermati termasuk juga soal yang belum menentukan pilihan dan juga swing voter ini yang masih tinggi juga, Mas Hanta? Ya, di sini memang ada beberapa faktor yang menyebabkan relatif cukup tingginya elektabilitas Ahmad Lutfi Taj Yassin. Satu, dari sisi popularitas, karena kita tahu sosialisasi yang dilakukan Ahmad Lutfi itu jauh lebih awal dan masif dibandingkan Pak Andika yang menurut saya terbilang terlambat ya, karena baru diputuskan pas pendaftaran ya, baru muncul penantangnya dari PDI Perjuangan. Nah, itu membuat tingginya Pak Lutfi, saya kira dari sisi itu. Ditambah faktor yang kedua, kita tahu juga Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent, dia kontributif secara elektoral, memiliki popularitas. Tapi itu juga sebenarnya bisa diimbangi oleh sosok Mas Hendi yang juga wali kota Semarang 2 periode. Jadi bisa diimbangi. Nah, yang ketiga yang juga kontributif saya kira bisa dilihat dari sisi kombinasi pasangannya antara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini nasionalis religius, yaitu menjadi keunggulan dibandingkan Andika. Terutama kalau kita cross tabulasi pemilih NU yang terasosiasi NU 75% itu mayoritas ke pasangan Lutfi Taj Yassin, itu juga menyumbang. Dan yang menarik memang ini diimbangi juga oleh Pak Andika, tadi ketua tim pemenangannya juga jelas NU-nya, cucu Gus Dur ya, untuk mengimbangi. Dari sisi Pak Ahmad Lutfi juga ingin mengimbangi sepertinya. Ketua tim pemenangan dan beberapa purnawirawan jenderal, terutama dari militer, dari Angkatan Darat juga cukup banyak. Jadi sangat ingin mengimbangi. Dan yang ketiga, satu lagi yang keempat, lihat dari cross tabulasi data kami, yaitu potensi mesin politiknya cukup besar, koalisi partainya didukung, dan itu linear semua selain PDI Perjuangan. Jadi PDIP basis masanya lebih banyak ke Pak Andika, di luar PDIP semuanya Kim Plus itu sebagian besar ke Ahmad Lutfi Taj Yassin, termasuk pemilih Jokowi. Tanda petik yang mengapresiasi kinerja Jokowi yang 80% lebih di Jawa Tengah, itu sebagian besar pemilihnya ke Ahmad Lutfi Taj Yassin, dan juga pemilih Prabowo di Pilpres yang lalu juga lebih banyak. Nah, faktor-faktor itulah yang menyebabkan kuatnya elektabilitas potensi di atas 50%. Tetapi jangan lupa, catatan saya sedikit lagi, peluang Andika juga tidak kecil. Karena satu, modal awalnya sudah cukup tinggi, yaitu di atas 30%. Dan yang kedua, masih ada waktu. Saya ingin jawab pertanyaan Adisti tadi soal undecided dan swing votersnya, masih 2 bulan ada waktu untuk bersosialisasi. Apalagi kita tahu yang ketiga, selain Ahmad Lutfi dan Taj Yassin punya personalitas yang oke, bagus, sama secara potensi Pak Andika dan Pak Hendi juga itu potensial ya, figur kita tahu kompetensi dan lain sebagainya bisa dijual tanda petik. Dan yang keempat, mesin politik PDIP kita harus katakan ini adalah kandang banteng, biasanya dia bergerak cukup kuat, efektif, beberapa kali memenangkan Pak Bibit, Pak Ganjar 2 periode, Pak Jokowi dimenangkan 2 periode, hanya 2024 saja PDI Perjuangan kalah dalam kontestasi di Jawa Tengah. Jadi potensi penetrasi politik dilakukan Pak Andika dan Pak Hendi menurut saya ke basis-basis Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin juga itu bisa berpotensi menjadi kompetitif. Dan terakhir satu lagi, datanya menunjukkan undecided-nya masih 16,4%. Satu itu. Kedua, yang masih mungkin merubah pilihan Adisti cukup tinggi di Jawa Tengah. Dibandingkan Jawa Timur, kami sudah rilis surveinya, yaitu 48% pemilih masih mungkin merubah pilihan. Nah, karena itu ada potensi akan kompetitif dua pasangan ini. Yang kedua-duanya saya kira tim pemenangan. Menarik sekali begitu ya. Undecided voternya 16,4%, kemudian swing votersnya bahkan 48%. Jadi ada kemungkinan ini masih berubah, masih mau memilih Pak Andika ataukah Pak Ahmad Lutfi begitu ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Hanta faktor-faktor apa saja yang kemudian menyebabkan nama Ahmad Lutfi yang kita tahu sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah bersanding dengan Taj Yassin, formasinya bisa dikatakan nasionalis dan religius begitulah. Itulah yang kemudian juga bisa mendongkrak elektoral, termasuk juga dikatakan tadi sepertinya Pak Andika Perkasa ini agak terlambat begitu ya untuk bisa belusukan kanan kiri begitu. Nah, Mas Hanta, ini kalau kita lihat ya, adu gagasan ini akankah bisa terlihat atau justru terlihat sorotannya justru malah perang bintang saja untuk di Jawa Tengah?
Iya, dua-duanya berpotensi ya. Kalau berdasarkan data survei kami, ya, Desti, misalnya pemilih rasional lebih tinggi 47,4%, pemilih psikologisnya 34,4%. Nah, perang bintang yang kita istilahkan itu perang kekuatan personalitas dan background organisasi dan seterusnya itu bisa jadi adalah pilihan preferensi pemilih pada karakter personal. Itu juga tinggi 32%. Yang preferensinya karena kinerja melihat pengalaman kandidat itu 23% dan melihat program juga 15,1%. Jadi poin saya itu mungkin akan terus bertarung, isu itu akan berjalan. Tapi menurut saya setuju kita harus dorong untuk pertarungannya, ada pertarungan gagasan, program, termasuk kompetensi dan rekam jejak kinerja itu juga bagus, oke. Nah, berdasarkan data ini maka sebenarnya memang ada beberapa tiga ya variabel atau tiga faktor yang akan menjadi dinamisator fluktuasi naik turunnya pertumbuhan atau turunnya elektabilitas. Yaitu nanti kita lihat bagaimana efektivitas kandidat dan tim pemenangan bersosialisasi dan berkampanye di waktu masa kampanye 2 bulan ini ya Disti. Itu akan terlihat, akan berpengaruh tentu turun naiknya. Mereka akan menyasar pemilih rasional, terus strateginya harus berdasarkan tadi yang dijual tanda petik gagasan, kinerja, dan seterusnya. Tapi masih ada pemilih psikologis yang tadi kita istilahkan perang bintang lebih pada personality. Yang kedua, setelah sosialisasi dan kampanye ya efektivitasnya seperti apa, kedua nanti akan juga berpengaruh sedikit atau banyak ya, yaitu performa debat. Nanti kan ada debat terbuka pasti. Nanti publik Jawa Tengah akan melihat apakah ada blunder politik, karena kalau debat ini naiknya dampak kenaikan belum tentu, tidak signifikan, tapi dampak turunnya berpotensi tinggi kalau ada blunder politik dalam debat itu. Jadi akan Anda melihat apakah nanti akan ada blunder politik, debat ini akan sengit karena kita tahu dua-duanya ini juga dulunya pernah di TNI dan juga Polri begitu. Ya, bisa jadi kalau kemudian ada yang keliru dan itu dikapitalisasi dan seterusnya berpotensi karena berdasarkan data, berdasarkan pengalaman itu bisa lebih cepat turun daripada naik kalau ternyata ada potensi blunder politik. Dan yang ketiga adalah program dan isu yang bergulir. Nah, tiba-tiba ada program yang meledak atau ada isu strategis yang meledak sehingga salah satu kandidat memiliki momentum politik untuk melejit, melenting elektabilitasnya, atau sebaliknya ada blunder politik yang menyebabkan terdegradasi elektabilitas, itu akan menjadi faktor naik turunnya elektabilitas di tengah tingginya swing voters tadi di mana 48%. Jadi faktor-faktor yang akan menaik turunkan elektabilitas ini saya kira akan menjadi perhatian dari kandidat dan kedua paslon. Termasuk juga nantinya dengan adanya gelaran debat ini juga bisa berdampak juga terhadap swing voter atau undecided voters untuk bisa memilih yang nomor 1 atau nomor 2, ini juga berpengaruh ya? Iya, memberikan dampak pengaruh. Tinggal diukur sejauh apa, pasti ada dampaknya karena saya katakan tadi sebagian besar pemilih masih menunggu, 16,4% belum punya pilihan, dan ada 48% masih mungkin berubah. Nah itu potensinya, kecuali strong votersnya sudah 80%, agak susah mau digoyang. Nah ini pemilih Jawa Tengah, poin saya masih bisa digoyang oleh Pak Andika Hendi untuk mendapatkan undecided sekaligus untuk menggerus pemilih Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, itu berpotensi. Sebaliknya Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin juga berpotensi mempertebal jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi tergantung strategi di sisa 2 bulan ini sangat penting, strategi dan efektivitas sosialisasi. Lalu bagaimana dengan kita tahu Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng, lumbung suaranya PDI Perjuangan, tapi di satu sisi efek Jokowi juga masih sangat tinggi. Penjelasan Anda? Ya, ini menarik. Kandang banteng jadi begini istilahnya, Jawa Tengah ini adalah kandang banteng. Tapi di Pilpres kemarin, kita potretnya di Pilpres, pengembalanya ada 2, tergantung kedua. Ada kekuatan partai bernama PDI Perjuangan yang sangat kuat di Jawa Tengah, tidak bisa dikalahkan oleh partai lain, tapi ada rumah Jokowi. Jadi istilahnya kandang banteng dan rumah Jokowi. Rumah Jokowi, pengaruh Jokowi juga kuat, tingkat kepuasannya sangat tinggi dan itu terbukti pertarungannya di Pilpres kemarin. Kemungkinan ini akan berlanjut pengaruh-pengaruh itu. Nah, ini bagi PDI Perjuangan potensi sebenarnya bagi Pak Andika, di mana seperti saya katakan mesin politiknya kuat,
dipanaskan, bisa melakukan penetrasi di basis-basis di mana di data kami di misalnya berdasarkan keresidenan atau subkultur Pantura Barat, Pantura Timur, Keduraya dan Banyumas Raya itu kan dimenangkan oleh sementara oleh Lutfi Yasin. Nah, ini apakah mampu Andika dan Hendy melakukan penetrasi di 4 basis ini menjadi penting untuk kita lihat di 2 bulan terakhir. Nah, 2 subkultur yang lainnya, Semarang Raya dan Solo Raya, Semarang dan Solo Raya itu kompetitif, angkanya imbang itu Adisti. Oke, Semarang dan Solo Raya ya berarti ya? Gimana? Semarang dan Solo Raya ini imbang bisa dikatakan ya? Semarang Raya dan Solo Raya itu imbang, pertarungannya cukup kuat. Karena itulah menurut saya Jawa Tengah ini menang satu karena elektoral semua partai akan berkepentingan untuk pileg karena suaranya bersama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu paling kuat. Yang kedua, Jawa Tengah adalah eskalator politik Pilpres. Dan Mas Ganjar kan capres berasal di sana. Jadi kalau misalnya Pak Andika unggul, itu berpotensi akan menjadi calon presiden terkuat juga. Akan muncul di 2029 mendatang. Kemudian ini soal gengsi politik, saya ingin jawab pertanyaan ini soal pertarungan gengsi politik, soal PD Perjuangan yang sangat kuat di sana, kemudian ada pengaruh Jokowi di dalam koalisi Kim Plus itu dan seterusnya. Jadi menang kalah ini juga penting. Jadi tidak hanya perang bintang, tapi ini juga perang gengsi politik dalam konteks partai politik dan kekuatan politik di Jawa Tengah. Oke, menarik sekali, sangat kompetitif sekali, utamanya tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Saya merasa 3 wilayah ini sangat bergengsi sekali dan kompetitif sekali di Pilkada 2024. Kalau dari pengamatan Anda gitu, Mas Hanta, butuh nggak sih sebenarnya warga Jawa Tengah ini adanya kebijakan populis dan gagasan-gagasan yang baru, yang fresh gitu ya, untuk benar-benar bisa ada solusi di sana? Iya, saya kira tetap ada, karena segmentasi pemilih yang rasional, mempertimbangkan program yang ditawarkan, dan rekam jejak tentunya, karena program yang ditawarkan ini nanti apakah ada program yang meledak dalam persepsi publik, dalam isu yang bergulir di 2 bulan terakhir. Kalau ternyata ada ledakan, tanda petik ya, isu terkait dengan program yang kemudian itu mempengaruhi pemilih, ya itu bisa. Tapi kalau programnya normatif, hanya perdebatan biasa, itu mungkin tidak terlalu memberikan dampak. Tapi saya kira menarik ya, tidak hanya kandidat ini, tim sesnya juga, Mas Dito dan Mas Rizky sudah dikupas, sudah dibedah, dan sudah diuji oleh Adisti. Nah, jadi harus menguasai, apalagi kandidatnya. Dan kalau itu menjadi tontonan masyarakat, nanti pemilih akan melihat di debat, Adisti. Ada pemilih rasional, dia akan melihat programnya apa ya, rasional atau tidak, ini masuk akal atau tidak, logis atau tidak. Tapi pemilih psikologis yang dilihat bukan substansinya, tapi bagaimana public speakingnya, bagaimana kemampuan komunikasinya, apakah ada gimmick-gimmick politik, itu tidak bisa dihindari. Pasti itu ada pemilih-pemilih psikologis yang preferensinya lebih ke sana. Tapi kalau pemilih rasional, seperti saya katakan tadi, melihat bagaimana gagasannya, penguasaan masalahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, Adisti, ini yang menarik di Jawa Tengah, sulit untuk saling serang. Biasanya yang diserang itu kan incumbent yang diserang. Nah, kalau ini adu gagasan betulan. Nah, kalau mau diserang incumbent, keduanya agak sulit. Kenapa? Karena dari sisi Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, Gus Yassin ada wakil gubernur incumbent. Jadi nggak mungkin menyerang diri sendiri. Kalau kemudian Pak Lutfi menyerang pemerintahan Mas Ganjar, gimana? Di sana wagubnya kan wakilnya sekarang. Begitu juga pasangannya Pak Andika dan Pak Hendy itu ingin menyerang kinerja pemerintahan Jawa Tengah sebelumnya, juga di situ Mas Ganjar. Mas Ganjar juga didukung oleh PD Perjuangan. Jadi agak sulit untuk menyerang kinerja pemerintahan sebelumnya yang mereka mungkin bisa ditempurkan, yang ditandingkan betul soal soal program gagasannya ke depan, bagaimana dan seterusnya. Dan saya kira menarik ya tadi isu kesejahteraan. Berdasarkan survei juga demikian, Adisti, yaitu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan itu adalah isu-isu sentral dan itu isu paling laku sebenarnya. Kalau kita tanya apa yang menjadi isu paling penting, persoalan masalah yang dianggap paling utama, paling penting bagi masyarakat Jawa Tengah, yaitu ranking tertingginya stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, itu terkait kesejahteraan, kemudian lapangan pekerjaan, serta pendidikan dan kesehatan. Jadi masih ada ruang 2 bulan ini untuk bertarung gagasan dan tarung visi misi dan program. Nah, terakhir Mas Hanta, kalau di Jawa Tengah sendiri ini lebih dominan adu gagasan kah atau kemudian justru
sosok atau figur yang kemudian lebih dominan? Saya ingin jawab, kalau ingin konteks demokrasi yang kita dorong adalah yang pertama. Gagasan. Yaitu gagasan, program. Tapi realitasnya berdasarkan data juga, itu faktor yang kedua sepertinya jauh lebih determinan. Faktor-faktor figur, kalau ada gimmick politik, ada pendekatan figuritas, karena dipilih itu karena faktor merakyat, sering turun ke masyarakat. Faktor-faktor figur ini menurut saya di pertarungan pilkada seperti ini, faktor figur biasanya lebih kuat ketimbang yang kedua. Oke, jadi soal program dan gagasan yang ditawarkan. Tapi kita harus dorong, yang ditarungkan adalah program dan gagasan. Itu lebih kelas, lebih berkelas demokrasi kita. Harus didorong seperti debat, bukan debat ini dialog pagi hari ini gitu. Oke, ternyata mau suka atau tidak suka, ternyata faktor figur lah yang cenderung lebih dominan ya kalau di Jawa Tengah begitu. Alangkah lengkapnya ketika figur itu punya gagasan, adu program yang bisa-bisa punya solusi yang real untuk warga Jawa Tengah. Utamanya tadi yang disebutkan soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, termasuk juga soal lapangan pekerjaan. Oke, masih punya waktu di masa kampanye ini, pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin, kemudian juga ada Pak Andika, serta juga ada Hendrar Prihadi yang kita tahu juga pernah menduduki Semarang lah ibaratnya gitu ya, sudah ngopeni begitu. Kita tunggu bagaimana gagasan-gagasan mereka nanti di debat, dan termasuk juga masa kampanye ini jadi ajang kedua paslon ini untuk bisa memperkenalkan program-program mereka di Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda dari Poltreking, kemudian ada Mas Rizky dan juga Mas Dito. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu Bapak-Bapak.